Saya anak tunggal. Ayah saya Tionghoa, ibu saya berasal dari Sumatera Utara, Batak, ya dari Batak. Tapi saya dari kecil, dari umur 5-6 tahun sudah pindah ke Jakarta, hidup dan tinggal di Jakarta. Dan lingkungan keluarga saya, karena saya tinggal bersama ibu saya, itu liberal. Liberal dalam arti membebaskan pola pikir saya terhadap apapun itu. Ibu saya itu adalah orang tua yang merupakan pendengar yang sangat baik. Jadi saya tidak merasa sebagai objek yang dibentuk oleh beliau, karena saya selalu diberikan kesempatan untuk menyuarakan pikiran saya, ide saya, dan dia selalu bersedia mendengarkan dan memberi dukungan. Saya dan ibu saya itu hubungannya sangat terbuka. Makanya gak heran cuma ibu saya doang yang dukung saya ketika saya memutuskan untuk berhenti sekolah. Latar belakangnya saya putus sekolah waktu di jenjang SMA karena kekecewaan saya dengan praktek kebocoran soal ujian nasional. Saat itu saya memutuskan untuk keluar sekolah dan saya mencoba mencari alternatif pendidikan lain di luar sekolah. Saya menemukan konsep pendidikan kesetaraan, di mana di akhir jenjang pendidikan kita mengikuti ujian kesetaraan paket. Nah, saya mendaftarkan diri untuk kegiatan ujian kesetaraan paket dan saya lulus dan masuk ke perguruan tinggi negeri di Indonesia. Dari situ saya menemukan jawaban bahwa dengan model pendidikan alternatif yang saya pilih dengan ijazah paket, nyatanya kita tetap bisa melanjutkan pendidikan dan bisa diterima di universitas. Dari pengalaman itulah yang coba saya bawa kepada masyarakat umum yang putus sekolah untuk mengikuti jenjang pendidikan yang sebelumnya telah saya jalani. Saya lulus SMP tahun 2006, terus mengikuti ujian nasional tahun 2007 setelah SMA. Jadi 2007 saya lulus SMA, tapi baru berkuliah di tahun 2008 UI Hukum. Ya, kecewaannya seperti ini, Mas. Menurut saya pendidikan itu adalah media untuk membentuk karakter seseorang menjadi lebih baik. Dan ketika pendidikan itu dinodai dengan praktek kecurangan, apalagi praktek kecurangan ini dimotori oleh sang guru yang seharusnya dia melakukan hal demikian, maka pendidikan itu telah kehilangan maknanya untuk mengantarkan orang yang memiliki karakter lebih baik. Saya sangat kecewa saat itu dan saya pikir buat apa kita lama-lama bersekolah selama 3 tahun kalau pada akhirnya kita harus mengalami praktek kecurangan seperti itu. Menurut saya di Indonesia terlalu banyak orang pintar, koruptor adalah orang-orang pintar semuanya, tapi kita perlukan adalah orang yang berintegritas, dan untuk mencapai integritas itu melalui kejujuran. Dan mungkin dengan saya keluar sekolah adalah bentuk protes saya atas fenomena kecurangan yang terjadi di sistem pendidikan kita. Ijazah paket C. Jadi saya daftarkan diri ke Dinas Pendidikan karena saat itu saya mengambil program akselerasi, sehingga saya harus mengikuti semacam placement test dari Dinas Pendidikan. Ketika saya lolos placement test, baru saya dinyatakan bisa mengikuti ujian nasional, dan Dinas Pendidikan yang menentukan kita ujian nasional gimana. Normalnya untuk bisa mengikuti ujian katakan setara SMA atau paket C, minimal kita harus menempuh 3 tahun. Jadi idealnya ketika saya lulus tahun 2006, maka saya harus mengikuti ujian nasional di tahun 2009. Namun saat itu kondisinya saya ingin mengikuti program akselerasi yang lebih cepat, tapi dengan syarat dari Dinas harus mengikuti placement test. Setelah lulus baru kita bisa mengikuti ujian nasional. Justru ketika saya memutuskan putus sekolah, saya tidak tahu sistem pendidikan apa yang harus saya tempuh. Jadi ketika saya putus sekolah, saya aktif mencari informasi melalui internet dan melalui berbagai informasi resmi dari pemerintah mengenai sistem pendidikan yang lain. Jadi saat itu kondisinya mungkin karena saya sudah terlalu marah. Tapi marah saya tidak bukan karena saya tidak suka belajar, saya suka belajar gitu. Cuma saya ingin dengan cara yang menurut saya sesuai dengan nilai-nilai yang saya pegang saat itu. Berat sih, Mas, maksudnya apalagi saya kan belajarnya otodidak. Belajar otodidak tantangannya besar, dan saya mengambil program akselerasi. Tapi menurut saya yang dibutuhkan itu bukan kepintaran, tapi bagaimana kita cerdas mengelola
emosional kita ketika kita tidak bisa, ketika kita merasa putus asa. Kemampuan emosional sih yang paling penting. Saya dari ibu saya orang tua tunggal. Saya lahir dan besar bersama ibu saya, dan saya anak tunggal. Di luar ibu saya, semua orang sangat tidak mendukung. Dari pihak keluarga, dari lingkungan pertemanan ibu saya. Bahkan ibu saya dianggap sebagai ibu yang gila gitu, karena membiarkan anaknya putus sekolah. Dan stigma masyarakat sama paket C ini kan kurang baik. Paket C ini mungkin identik dengan mereka yang putus sekolah, anak jalanan, pengamen. Sehingga kalangan menilai ijazah ini nilainya lebih rendah, sehingga tidak bisa diterima di universitas, terutama universitas negeri. Jadi memang yang saya masa berat itu tidak hanya dari sisi intelijensi. Berat yang sangat berat juga tidak. Yang tidak kalah beratnya adalah pandangan-pandangan negatif sekitar mengenai pilihan yang saya ambil. Saya tidak mengambil pusing. Jadi saya pikir saya tidak bisa mengendalikan cara berpikir orang terhadap diri saya. Yang paling penting ada dua hal. Saya yakini itu pilihan yang benar. Kalau benar, saya yakin Tuhan akan merestui pilihan saya. Kedua, yang penting orang tua saya, ibu saya setuju. Selebihnya saya tidak mengambil pusing. Jadi buat apa saya capai-capai meyakinkan orang mengenai pilihan saya? Toh yang menjalani ini kan diri saya sendiri. Jadi buat apa saya harus ambil pusing atas omongan orang? Alhamdulillah saya lulusan tercepat. Lulus 3 tahun, semester 6 saya udah lulus. Jadi saat itu saya berpikir dengan saya cepat selesai berkuliah, akan banyak hal yang bisa saya lakukan ketika di luar kuliah, yakni mengabdikan ilmu-ilmu saya di masyarakat gitu, melalui pendidikan. Dari dulu kayaknya saya di bidang pendidikan, dan memang terbukti ketika saya udah lulus, akhirnya saya berkesempatan mendirikan yayasan. Setelah lulus, ini yayasan kedua saya. Yang pertama itu ada di daerah Bintaro, tapi itu bersama dengan komunitas ibu-ibu pengajian di daerah Bintaro sektor 4. Itu masih berjalan udah tahun kelima. Dari pengalaman tersebut, saya mendirikan Yayasan Pemimpin Anak Bangsa bersama teman-teman lainnya. Latar belakangnya adalah kita teman-teman yang udah bekerja dan dari berbagai macam background, kadang kita merasa ingin berkontribusi untuk negeri ini, tapi kita nggak tahu dengan cara apa, dan nggak semua kontribusi itu harus dalam berbentuk uang. Yang tidak kalah penting adalah ilmu, tapi kadang kesempatan itu tidak ada. Jadi YPAB ini adalah wadah buat mereka yang sudah bekerja, mereka yang sudah mungkin berkeluarga dan sebagainya, tapi ingin berkontribusi membangun bangsa melalui pendidikan dengan cara mengajar. Jadi konsep YPAB ini adalah volunteer, Mas. Semua yang ngajar di sini adalah sukarelawan dari berbagai macam latar belakang, mengajar mereka masyarakat putus sekolah di jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Muridnya datang dari berbagai macam tempat. Ada yang memang di daerah sekitar sini, daerah Tanah Abang, tapi ada juga di daerah-daerah lain seperti Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, sampai Jakarta Utara, atau daerah-daerah Jabodetabek lainnya. Dan mereka beragam umurnya, rata-rata berumur 21 sampai 27, tapi ada juga murid kita yang berusia 58 tahun. Dan ada yang udah menikah. Ada dua hal yang kita pelajari, yang kita ajarkan. Pertama itu materi-materi yang diujikan di ujian nasional, seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah kita memiliki kelas bernama kelas pengembangan wawasan. Di kelas pengembangan wawasan ini, kita mengajarkan murid-murid mengenai kemampuan-kemampuan praktis yang mungkin belum tentu diajarkan di sekolah. Misalnya, kita baru mengadakan kelas financial literacy. Financial literacy itu diajarkan oleh salah satu relawan kita, namanya Budi. Dia salah satu manajer di salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Jadi murid-murid ini diajarkan bagaimana mengelola keuangan, bagaimana keuangan itu cukup, karena mereka ternyata bekerja sebagai cleaning service, office boy dan sebagainya. Dari uang itu mereka cukup untuk mengambil pilihan yang lain, misalnya untuk berkuliah katakanlah.
sebagainya. Terus ada kelas mengenai legal misalnya bagaimana sih untuk kita melaporkan sesuatu ke polisi, atau misal ketika kita mendapatkan masalah hukum, tindakan-tindakan apa kita sebagai masyarakat awam yang bisa kita lakukan. Dan ada kelas entrepreneur juga, kewirausahaan, dan berbagai macam kelas-kelas praktis yang kami nilai itu akan jauh lebih bermanfaat ketika mereka lulus dari sini dan terjun ke masyarakat. Untuk jadi murid, memang cara yang paling efektif adalah datang ke tempat belajar kita. Alamat tempat belajar kita ada di website kita di www.ifpab.org. Kedua, bisa juga dengan mengisi data di website kita juga, Mas. Jadi di website kita sudah ada form yang bisa diisi secara online. Ketika kita mengisi dan kita submit, itu akan masuk ke sistem database kita. Memang rata-rata relawan di sini adalah dari perekrutannya dari words of mouth ya. Karena dari relawan baru membawa relawan yang lain sebagainya. Tapi memang kita membuka aplikasi menjadi relawan baru dengan mengunjungi website kita di www.ifpab.org. Di situ kita bisa mengisi mulai dari background pendidikan kita apa, pelajaran yang ingin kita ajarkan apa, dan ketersediaan waktu kita untuk mengajar seperti apa. Unschooling itu ketika saya dulu putus sekolah, saya mengatakan saya itu hanyalah anak putus sekolah yang tetap ingin mendapatkan pendidikan tapi di luar jalur sekolah. Saya tidak mengikuti homeschooling yang berbayar, karena saya tidak pernah bayar. Untuk saya bikin rapot sendiri, bikin kurikulum sendiri, belajar otodidak. Saya menciptakannya semua sendiri. Jadi memang dari mulai rapot, write-out saya kelola secara sendiri, secara mandiri, luar sistem sekolah maupun sistem homeschooling yang ada di Indonesia. Ketika saya putus sekolah, jadi gini Mas, dari SD, SMP saya memang udah terbiasa untuk belajar otodidak. Jadi kadang pelajaran yang diajarkan di sekolah menurut saya nggak cukup. Dan kadang keinginan tahuan saya terhadap materi pelajaran tidak terakomodasi dengan baik di sekolah menurut saya. Sehingga memang dari dulu saya udah aktif belajar mandiri, baik dengan mandiri maupun diskusi dengan rekan-rekan yang lebih tua daripada saya dan berpengalaman. Jadi ketika saya menjalani metode unschooling di luar sekolah itu semua saya ciptakan sendiri. Dari mulai cara belajar saya yang efektif seperti apa, bagaimana saya mengevaluasi kemampuan saya dalam menyerap materi pelajaran, dan bagaimana saya memasang target selanjutnya ketika selesai belajar di sini, seperti apa kehidupan pendidikan yang lebih tinggi yang ingin saya ambil, seperti itu. Bagi saya begini, konsep pendidikan itu, permasalahan pendidikan itu kompleks, baik dari sisi pemerataan pendidikan sampai ke pelosok daerah maupun dari kualitas pendidikan itu sendiri. Tapi akan lebih bijak kalau kita tidak hanya menggantungkan pemerintah sebagai pihak yang harus senantiasa menangani segala permasalahan pendidikan yang ada. Karena kita, masyarakat Indonesia juga memiliki kewajiban. Memang kewajibannya bersifat secara moral, apalagi teman-teman yang sudah yang memiliki kesempatan kuliah, berada di pendidikan tinggi. Kita ini sebenarnya memiliki kewajiban secara moral untuk berkontribusi langsung kepada masyarakat, mengabdikan ilmu-ilmu kita di perguruan tinggi kepada masyarakat. Jadi, menurut saya akan lebih baik kita tidak hanya mampu mengkritik pemerintah, tapi kita yang harus turun langsung untuk membantu permasalahan yang ada. Karena untuk menangani masalah dan masalah pendidikan yang sebesar ini tidak cukup hanya mengandalkan peran pemerintah, harus dari kita sebagai masyarakat. Keberanian, karena saat itu saya begini, ada yang bilang ke saya, Ki, kalau kamu nggak bisa mengikuti perkembangan masyarakat, kamu akan selalu tertinggal dari masyarakat. Maksudnya ya udahlah, nyontek itu udah biasa, kecurangan yang terjadi udah biasa. Tapi menurut saya generasi saya itu generasi penerus bangsa ini. Kalau dari usia dini kita sudah dididik untuk berbuat curang, kedepannya mereka sebagai calon pemimpin negara ini akan seperti apa, Mas? Pencegahan itu tidak hanya harus dilakukan sedini mungkin, karena itu pendidikan itu kan membentuk karakter seseorang. Dan saat itu saya berpikir, saya nggak mau terjebak dengan arus yang terjadi. Kalau memang mainstream menghadapi demikian, saya nggak keberatan untuk keluar dari mainstream. Dan saya yakin niat yang baik dari awal, niat positif, pasti hasilnya juga akan positif, apapun hambatan yang terjadi.
aku rasa sih apa ya, belajarnya tuh lebih gampang di sini karena menurut aku waktu aku belajar di sekolah formal gitu, fisika itu kan susah gitu dijelasin sama guru, muter-muter nggak maksud-maksud, tapi kemarin itu kok kayaknya gampang banget ternyata fisika gitu karena ya ngajarnya asik juga, yang ngajar juga asik gitu, terus enjoy gitu, ya seru lah di sini. Senang sih, jadi bisa nambah pengetahuan lagi. Ya seru, banyak temennya. Perkembangannya cukup signifikan. Iya, dari awal banget, baru banget, dari tutor cuma sedikit sampai akhirnya tutor menjadi banyak. Ya alhamdulillah perkembangannya cukup baik. Semua orang tuh pintar sebenarnya, semua orang pintar, cuma kadang sistem belajar yang ada, pendidikan yang ada itu membuat mereka nggak pede dengan kepintaran mereka. Kebetulan saya nggak terpengaruh dengan sistem pendidikan yang ada, saya tahu diri saya siapa gitu. Ya udah, itu kalau punya karakter pasti semua bisa. Pendidikan karakter maksudnya gini, sekarang saya bingung ya, orang ngajarin jujur di PPKN, jujur tuh kayak begini-begini, moralitas tuh kayak gini-gini, tapi end up-nya mereka cuma teori doang, ada praktik buat apa gitu. Kita semua kan terlalu terpaku dengan teori dan konteks, tapi minim implementasi menurut saya. Emang implementasi paling susah. Nah, untuk masuk ke tahap implementasi yang diperlukan itu karakter tadi sih mbak, menurut saya kecerdasan emosional. Saya berapa kali dulu, orang nggak tahu aja dulu saya belajar otodidak, nangis, putus asa, depresi, udah saya alamin semuanya. Tapi saya selalu bangkit, karena saya bilang kalau bukan diri saya nolongin diri saya lagi, nggak siapa lagi gitu.